Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian selalu bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi kehadiran kalian di grup WhatsApp masing-masing kelas ya. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari mengenai pencemaran tanah. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yang pertama adalah peserta didik dapat memahami konsep pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis polutan penyebab pencemaran lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis sumber penyebab pencemaran lingkungan. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian pencemaran tanah dan sumber penyebab pencemaran tanah. Yang kedua, menganalisis dampak pencemaran tanah bagi ekosistem dan upaya untuk mengatasi pencemaran tanah. Adik-adik, apakah kalian pernah melihat tumpukan sampah di tanah? Tumpukan sampah yang ada di tanah dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Kenapa sampah bisa menyebabkan pencemaran tanah? Hal tersebut karena sampah mengandung senyawa organik dan anorganik, di mana sampah anorganik seperti kaleng dan styrofoam yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme dapat menyebabkan kesuburan tanah menurun. Selain itu, sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme dapat menyebabkan lapisan tanah tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan juga air, sehingga tanaman akan mati dan juga tanah menjadi kurang subur. Lalu, apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Karena adanya bahan kimia yang masuk ke dalam tanah menyebabkan struktur tanah mengalami perubahan, baik itu secara biologi, fisika, maupun kimia. Selanjutnya yaitu sumber penyebab pencemaran tanah. Yang pertama ada limbah domestik. Limbah domestik ini yang menyebabkan pencemaran tanah berasal dari limbah padat, contohnya adalah plastik, kemudian serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan. Sedangkan limbah cairnya berupa feses, deterjen, oli, dan cat. Limbah industri yang menyebabkan pencemaran tanah berupa limbah padat, yaitu sisa pengolahan pabrik gula, kemudian kertas, rayon, serta pengawet buah, kemudian limbah dari ikan, daging, dan lain sebagainya. Limbah cair dari limbah industri ini contohnya adalah sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam, seperti tembaga, timbal, perak, boron, dan industri kimia lainnya. Limbah pertanian yang menyebabkan pencemaran tanah adalah pupuk urea dan pestisida untuk pemberantasan hama tanaman. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan kesuburan tanah menurun. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat berdampak terhadap kesehatan dan ekosistem. Adapun dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan yang pertama, tanah yang mengandung logam berat seperti timbal dapat menyebabkan kerusakan otak dan kerusakan pada ginjal apabila logam berat tersebut sampai masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, raksa dan siklodiena dapat menyebabkan kerusakan pada ginjal. Yang ketiga, PCB atau poliklorinat biphenyl dan siklodiena dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Yang keempat, organofosfat dan karmabat dapat menyebabkan gangguan pada syaraf dan gangguan pada otot. Sedangkan dampak pencemaran tanah terhadap ekosistem yang pertama adalah mengurangi kesuburan pada tanah.
Berkurangnya kesuburan pada tanah dapat disebabkan oleh penggunaan pestisida yang berlebihan, sehingga dapat merusak struktur tanah dan menyebabkan kesuburan tanah berkurang. Selain itu, penggunaan pestisida yang berlebihan juga dapat membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Yang kedua adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati ini dapat disebabkan karena banyaknya mikroorganisme yang mati akibat tercemar oleh polutan yang ada di tanah. Hilangnya keanekaragaman hayati ini dapat berdampak terhadap terganggunya keseimbangan ekosistem. Kemudian yang terakhir adalah perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Penurunan hasil pertanian ini dapat disebabkan karena banyaknya tanaman yang mati karena perubahan metabolisme pada tanaman. Adapun upaya pencegahan pencemaran tanah, yang pertama ada remediasi. Remediasi ini merupakan kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Remediasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada on-site dan off-site. Remediasi secara on-site dilakukan dengan melakukan pembersihan langsung di lokasi terjadinya pencemaran tanah. Sedangkan remediasi off-site dilakukan dengan melakukan penggalian tanah yang tercemar, kemudian membawa tanah tersebut ke daerah yang lebih aman. Kemudian yang kedua ada bioremediasi. Bioremediasi merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Adapun mikroorganisme yang berperan dalam bioremediasi yaitu ada jamur Marasmius sp dan bakteri Pseudomonas. Kedua mikroorganisme ini berperan dalam menguraikan hidrokarbon. Nah, ini merupakan contoh tanah yang telah mengalami bioremediasi. Selain itu, upaya pencegahan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu recycle, reduce, dan reuse. Selanjutnya, meminimalisir penggunaan plastik. Seperti yang kita ketahui bahwa plastik merupakan sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menggunakan pupuk yang ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan maupun sisa-sisa makanan. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai pencemaran tanah. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.